Halo, bersama datang lagi di Orang Jabar. Ya, seperti janji saya kemarin-kemarin, akhirnya kita sampai kepada sesi ini. Kita akan modding keyboard. Yes. Ya, setelah konten terakhir kita di Voyager 68, Voyager 68 kan benar ya. Saya sudah menanyakan kalian mana keyboard yang harus pertama kali saya modding, saya modding pokoknya. Dan ada beberapa dari kalian yang bilang untuk modding Voyagernya, ada yang bilang malah suruh modding Vantek saya. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk modding Daksa dulu. Karena yang banyak di request ya berarti kita simpen belakangan lah ya. Mungkin kalian sudah baca di judulnya atau mungkin saya taruh di thumbnail. Jadi konten kali ini adalah belajar modding bersama. Jadi kalau belajar modding bersama itu artinya saya juga belajar. Jadi intinya saya akan memodding keyboard saya sembari melihat tutorial modding yang ada, tutorial looping ataupun modding segala macam yang ada. Jadi kita akan belajar bersama kawan-kawan. Kalian akan lihat dari perspektif orang yang juga belum bisa modding keyboard. Bagaimana? Apakah saya akan bisa? Kalian penasaran? Enggak? Oke, biasa aja. Kalau misalkan nanti saya ada salah-salah, mungkin saya kurang tepat melakukan loopingnya ataupun saya salah dalam proses-proses atau penggunaan alat, salahkan tutorialnya, oke? Ya kalau buat gue sendiri sih gue percaya diri sih ya. Gue udah melakukan cukup banyak sih research untuk modding keyboard ini. Ya, kita berdoa bersama semoga tidak ada yang salah-salah. Dan mari kita mulai. Oke, untuk memulai modding ini saya sudah menyiapkan beberapa alat-alat. Ya, ada beberapa alat-alat yang wajib dan ada beberapa alat-alat opsional. Kalau satu persatu sih barang nggak mahal sih ya. Tapi setelah kita kumpulkan semuanya ya itu cukup cukup menguras juga sih ya, menguras dompet, tapi it's okay kawan-kawan. Dan mayoritasnya semua barang-barang yang saya beli ini ada di e-commerce Indonesia sih. Jadi harusnya sih mudah dan saya akan taruh juga ntar di link di deskripsi saya di bawah. Ya, untuk alatnya ada beberapa yang wajib, yaitu ada Krytox 205 Grade Zero, Permatex atau Dialtic Grease, switch opener yang bahannya logam kayaknya, kuas ukuran 00, terus ada switch opener sekaligus juga keycap puller, keren. Ada stem holder, gue nggak tahu nama aslinya tuh gimana, tapi banyak orang ngomong stem holder, jadi gue ngomong stem holder aja. Ada tweezer, ini sih kayaknya opsional, tapi gue lihat sih ini cukup membantu, jadi gue beli. Nah, ini ada untuk hal-hal opsional, jadi gue juga membeli foam dampener untuk plate sekaligus untuk dasarnya. Dan sebenarnya gue ada wire cutter, tapi ini sebenarnya udah lama banget dan gue rasa udah nggak tajam lagi deh. Gue juga menyediakan gunting kuku untuk berjaga-jaga. Ntar digunakan untuk apa? Kita lihat ntar lah ya. Ada gunting, ada Hansaplast, keren. Tidak disponsor oleh Hansaplast tapi ini kebanyakan kayaknya gue nemu di bawah. Dan gue sebenarnya membeli beberapa hal yang sangat opsional. Salah duanya adalah film untuk switchnya dan juga o-ring. Tapi gue rasa gue nggak bakal pakai ini deh untuk keyboard Daksa gue. Jadi kemungkinan besar sih gue bakal simpan aja untuk modding berikutnya. Jadi ya ini hampir kelupaan juga. Ada obeng. Oke, setelah semua barang-barangnya ada, mari kita mulai untuk modding. Ganti angle kamera dulu. Oke, untuk step yang pertama ini, kayak sih step yang pertama ini gue belum butuh lihat tutorial ya. Yang pasti kita perlu buka semua keycapnya dan kita tarik semua switchnya. Baru setelah itu kita mulai looping switchnya. Oke, kita buka dulu. Ini kayaknya karena masih baru jadi rapat banget ya ini keycap pullernya. Mana keras-keras banget lagi ini keycapnya. Dan ya saya mencerita sedikit, sebenarnya saya sebelum jadi YouTuber adalah seorang magician. Dan saya akan menunjukkan sedikit magic trick saya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Keren. Oke, setelah kita sudah mencabut semua keycapnya, mari kita cabut semua switchnya. Aduh, ini repot lagi. Salah satu alasan juga kenapa gue pilih Daksa ini untuk dimod duluan, karena dia punya switch tambahan kawan-kawan. Dan gue juga gak ngeri untuk ngemod Voyager duluan, karena ini pertama kalinya. Jadi ini untuk latihan juga lah ya. Semoga baik hasilnya. Kayak gue harus lihat tutorial nih, how to pull a switch. And these two tabs allow you to remove the switch. So you can see the point is to push in these tabs which have these clips on there, and that clips into the PCB here. Oke, sebenarnya benar sih cara gue. Tapi kenapa yang bagian atas itu kayak mau patah gitu ya kelihatannya ya? Oke kawan-kawan, kembali kalian mau melihat magic trick saya.
Kali ini berbeda. Saya menggunakan tongkat yang lebih proper. Oke, dalam 5, 4, 3, 2, 1. Iya, keren. Aduh, capek banget ngelepasin switch doang, bener-bener deh. Dan ya, setelah gue melepas semua switch ini, kesimpulan gue sih agak susah juga sih ya lepas switch juga ya. Ada beberapa switch yang kayak cuman tinggal pluk pluk pluk. Tapi ada beberapa switch yang kayak perlu tenaga dalam gitu loh untuk nyabutnya. Dan switch getaran yellow ini tuh kayak bagian depan ini nih, bagian northnya, plastiknya tuh kayak tipis banget gitu loh. Gue ngeri kayak mau patah gitu loh. Terutama bagi yang susah dilepas tadi itu ya. Kalau yang bagian gampang dilepas sih aman-aman aja. Dan ya setelah gue beberapa kali nyabut switch tadi itu kayak di akhir-akhir gue menemukan suatu revelation sih ya. Jadi ya setelah lu udah jepit itu ya jangan ragu-ragu, lu bener-bener langsung tarik. Ya kalau lu ragu ya jadi kadang-kadang ada yang nyangkut. Jadi ya begitulah ya caranya. Oke, cabut saya belajarnya. Kita dorong bagian bawahnya sini setahu gua, terus angkat. Nah, betul. Sebelahnya juga sama, dorong bagian sini. Nih, kelihatan nggak? Agak jauh sih ya, tapi kelihatan lah harusnya lah ya. Ntar gua zoom. Terus angkat. Nah, oke. Setelah belajarnya di sini, bagian atasnya kita dorong ke bawah. Terus angkat. Oke. Tarik, angkat. Wih, udah makin jago loh ya gua. Oh, gini tuh rasanya ya. Oke. Mari kita mulai dengan ngeloop switch. Untuk di tutorial ini sih gue kayaknya bakal ngeloop satu switch aja sih ya. Tapi sih rencananya setelah gue recording ini, gue bakal bikin suatu live khusus untuk ngeloop switch yang banyak ini. Ya, kayaknya sih bisa beberapa jam ya, 3 jam lebih. Ya seharusnya setelah gue upload ini sudah ada live gue. Jadi jangan lupa dicek juga live ngelooping switchnya, biar kalian bisa lihat proses fullnya gimana. Oke, mari kita mulai. Dan untuk ngeloop switch ini patokan gue adalah ya masternya lah ya. Gue akan pakai video tutorialnya dari Taiha Type. Gimana cara dia ngeloopingnya, kita bakal ngeloop sekaligus nonton. Jadi kalau gue sampai salah caranya guys, salahin Taiha Type ya, jangan salahin gue. Oke. You simply position the switch onto the switch opener such that a side with 2 visible clips are aligned with a side with 2 prongs on the opener. And then gently push down just enough such that it separates the 2 halves. Gently. Once you've opened up the switch, separate out all the components. Oke, pas dulu Taiha. Aku masih bingung. Oke, begini. Terus gently push. Nice. Oke, terbuka dia. Wow, ini pertama kalinya serius gue ngeliat. Kalian bisa lihat? Kita pisahin kali ya. Oke, sepertinya cukup sekian dulu ya yang gue buka. Kita langsung masuk aja ke dalam loopingnya dulu. Setidaknya kita belajar dulu untuk melooping satu switch ya. Jadi mari kita coba. The key to looping is less is more. Less If is you're new to looping, more. I highly encourage you to Kalian lihat kawan-kawan, bahkan dalam looping pun less is more. Tidak hanya dalam desain saja ya kawan-kawan. Kita bertemu lagi dengan kata-kata itu. start with as little lube as you can during application, since if you end up feeling like your switch can use more lube, you can always add more, but removing lube is a much more cumbersome process. Oke. Okay, we're gonna start off by lubing the bottom housing first. Dip your brush in your lube and gather enough lube on the tip, around the size of half of one of the gold switch pins. Aduh, ini kayak kue nastar aja sampai ada selotip-selotipnya. Cocol dikit. Oke, segini kayaknya ya, sesuai gambar lah ya. I transfer half of the lube onto one of the slider rails. I just go off visuals for this step, and then deposit the remaining half on the other slider rail. Then I spread the lube across both rails until I feel I've evenly coated the entirety of both rails. You don't want to see any of the whiteness of the lube remaining, just a bit of sheen. If you see white, then you've probably overlubed. At this point, there's probably some slight residual lube throughout the entire tip of your brush, whether you see it or not. Sama, kasih setengahnya ke sebelah. Iya, kayak kebanyakan. Apa enggak?
Terus transfer semuanya ke sebelahnya. Kebanyakan nggak ya? Mana warnanya putih lagi? Mana gua lihat ini? Kebanyakan apa enggaknya? Putih di atas putih. Use whatever is left over and apply a thin coating on the 2 bumps on the leaf. Di leafnya tuh bumps itu kasih. Oh, gue nggak nyangka loh ini sekecil ini. Gue kira tuh lebih besar kalau di gambar-gambar situ. Aduh, gue nggak yakin ada deh ini. Tapi kata dia sih whether you see or not pasti ada. Ya udahlah ya, percaya aja sama Taihai lah ya. Gue bingung. Many people advise against doing the same for tactiles for 2 reasons. The biggest reason being that many new enthusiasts will tend to overloop these points, which secondly, by doing so, can reduce the tactility of tactile switches drastically. Oke. Especially with the thick. Pokoknya intinya kalau tactile katanya ada yang bilang nggak boleh di loop bagian leafnya gitu. Tapi kalau linear, ya karena kita linear jadi kita nggak usah pikirin itu lah ya. Oke, masuk ke dalam spring. This time around the size of an entire switch pin, and spread it across one end of the wire. And I make several passes around the outside of the coil as well as the inside of the coil. For the spring, it's okay to still see the whiteness of the lube after brushing it on, as it's a bit more forgiving than the other components. Oke. Jadi kalau spring itu jauh lebih aman, nggak apa-apa kebanyakan dikit. Jadi oke, tenang. Iya. Kayak sih begini ya. Kita masukin. Oke. Masuk. Masuk Pak Eko. Back onto the bottom switch housing, making sure that the side you just lubed touches the bottom. Oke, set yang di loop itu yang di bawah ya. To the bottom housing, repeat the lubing process for the other end of the spring that's exposed. Oke, diulang lagi. Dilubing lagi bagian situnya, bagian atasnya yang belum dilubing ini. Lubing. Ya, ini mata pelajaran tradisional painting di kuliah gue ini sangat berguna nih ya untuk ini. Mau dipakainya untuk ngelubing switch loh. If you do own a stem holder, you can now use it to grip the stem by the crucifix. Otherwise, you'll just need to use your fingers. Oke, ini gunanya stem holder. Kita jepit. Nice. Tapi gue penasaran sih sebenarnya, alat seperti ini tuh sebenarnya digunakan emang khusus untuk mechanical keyboard doang? Apa sebelum ada mechanical keyboard tuh udah ada alat seperti ini ya? Untuk menjepit sesuatu ya? Once again, we're going to take about half a gold switch pin sized amount of lube and use this for lubing the entirety of the switch stem. Deposit half of the lube onto one of the stem sliders, then deposit the rest on the opposite stem slider. At this point, you'll still have some residual lube on the tip of your brush, and I just dab the back face a couple times, as well as the top portion of the front face with the switch legs. Oke, kita ikutin dulu, agak panjang nih. Habis gini kali ya. Transfer setengahnya ke slidernya ini di sebelah sini, yang bagian samping. Tut. Oke. Setengahnya lagi di sini. Tut. Oke. Sisa-sisanya ke bagian sini. Ke sebaliknya. Oke. Make sure to also lube the top ledge of the slider. Dia itu kidal ya? Also, it is perfectly Pakai tangan okay kiri to sih cross buat over ini. the edges as they are all points of friction. For the next steps, order of operation is important, and I think for my particular method, it greatly helps in maintaining consistency across multiple switches. Once I've lubed a slider stem, I then brush across the back edge several times. Just like I said for the bottom housing, on all areas we lube, we're just looking for a light sheen. We shouldn't be seeing any whiteness of the lube. We then evenly spread the lube on the other switch face with the slider, keeping in mind to lube the top ledge as well again. And then finally, I always lube the face with the switch legs last. Agak beda ya bentuknya ya. Tuh. Beda loh stemnya. Kayak lebih ramping gitu. Oh, dia lebih tebal. As mentioned earlier in this video, if you're lubing linear switches, then you should always lube the stem legs next. For tactile switches, consider the trade-off between smoothness and tactility
if you choose to do so. Oke. At this point, you'll still have some residual lube on your brush, whether you see it or not. I brush evenly on the bottom edges of the stem, lube around the base of the pole, and then just with what sliver of lube remains, I brush it onto the tip of the pole. And that's pretty much it for the lubing process. Oke. Oke, kurang lebih sepertinya itu ya caranya. Stemnya ini yang bagian ada kakinya itu selalu menghadap ke arah leaf-nya tadi. Lepas. Oke. Nice desu. If your switch doesn't have a logo, it's the side with the curve. And snap everything together. Top housing tuh nggak perlu di lubing ya? Si Taiha sih nggak ya? Ya udahlah ya, nggak usah ya. Oke, kurang lebih sih gitu ya caranya. Dan ya agak ribet sih memang ya. Satu ini aja udah lumayan lama tadi itu. Nah ini dia ini. Drop a bit of lube into the tub and then shake like there's no tomorrow and let physics do its thing. The idea is that by shaking long Gue ntar enough, pengen everything coba will eventually have an even coating back- of lube. You'll back be lubing. applying more lube that you need in unwanted areas as well, but for something like springs, this isn't too big a problem. Sekarang kita masuk ke stabilizer. Stabilizer ini sebenarnya pre-loop ya, tapi ada tutorial yang ngebersihinnya itu cuman di lap aja. Ada tutorial yang ngebersihinnya itu sampai dicuci-cuci segala. Yang bener gimana ya? Nah, seperti ini tutorial ini guys. Jadi stabilizer itu pre-loop, tapi dia ya hanya dilap pakai tisu gitu ya. Oke, saya ikutin yang ini, lebih efisien. Gue sebenarnya udah nonton dikit sih gimana caranya ngeloop dan ngetune stabilizer. Ya yang gue tahu sih cara bukanya lu geser, iya, terbuka dan terbuka. But I will be providing alternatives at each step throughout 205 grade 0 lagi. Also Oke, want a ada. paintbrush. I think enthusiasts have found that these fangs cause the stabilizer to feel a little bit mushy when bottoming out, and that there's no real threat of your PCB breaking due to slamming your stabilizers. Nah ini kawan-kawan yang saya ingin lakukan. Take your flush cutters and remove these two prongs. This results in a nice flat edge which should improve the bottom out feel of your stabilizers, but make sure to remove the two prongs cleanly in its entirety, as this is something that I see a lot of people making a mistake on. Feeling gue sih sebenarnya malah kita bisa, kayaknya bisa deh pakai gunting kuku. Bisa nggak ya? Oke, for scientific reason, gue bakal coba pakai gunting kuku. Bisa apa enggak? Kalau nggak bisa ya gue yang tanggung sendiri. Ini kerusakan di stabilizernya. Tapi kalau bisa, gue menemukan hal baru mungkin. Oke, not bad kawan-kawan. Look, I am your father. Sesuai di gambar loh, rata tuh. Iya. Ya mungkin agak menjorok ke bawah, tapi ya seperti yang tadi dibilang itu yang nggak dibolehin itu ya kalau masih ada sisa di atasnya. Tapi kalau lu kayak kelebihan ke bawah justru ya itu hitungannya rata. Gue sih curiga mungkin di luar negeri nggak ada gunting kuku kali ya. Ada nggak sih gunting kuku? Rata kawan-kawan. Gue berarti bisa memberikan sedikit hal baru. Tapi kayaknya mungkin ada sih orang di luar sana udah pakai gunting kuku, gue yakin. Tapi ya gue sudah membuktikannya dan menurut gue ini rata pakai gunting kuku. Jadi mungkin kalau ada yang nggak punya wire cutter bisa pakai gunting kuku. I just take a little bit of lube, dab equal amounts on the internal walls of the two largest sides, and whatever remains goes on the back edge. Then spread the lube evenly across all these surfaces. Kalau di pre-loop kayaknya sih gue rasa bagian ini yang kelewat sih ya. Ngeloop bagian ya ininya nih, stemnya ini nih, stem stabilizernya. Oke, kasih dikit di sebelahnya. Enak ya kayaknya kalau stabilizernya itu tembus pandang gitu. Tembus pandang. You want to Ada match yang the 2 side hole with dan 2 1 holes, hole.
with the open face of the stabilizer housing, and then simply insert. Yang Once to that's hole done, it's ke bagian yang ada lubangnya ini. Nice. Kita sebarkan secara merata. Aduk secara merata. Ding 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 ding. Gue nggak ngerti sih kenapa di step ini tuh dia nggak ngelup bagian stem dalamnya. Tapi ya kita ikutin saja lah ya. Time to lube the wires. The main culprit of rattly stabilizers is the metal on plastic action of the wire hitting against the insides of the stabilizer stems. In my opinion, the best remedy for this is to essentially fill the gaps inside the stabilizer stem with a semi-thick lubricant. For this step, I recommend you use either Krytox 205 Grade 0, dielectric grease, or super lube. I simply take a dollop of lube. If you're using Krytox 205 Grade 0 like myself, then you can be fairly generous with this step and spread it evenly across one end of the wire. Oke, seperti yang dijelaskan tadi ya, main goalnya ya biar bikin stabilizernya itu tidak terlalu bergoyang-goyang di dalamnya sini ya. Jadi makanya direkomendasiin untuk pakai ya lubricant yang agak semi-thick. Kalau si high type sih tetap pakai Krytox 205 grade 0 ya. Tapi kalau gue pengen coba pakai Permatex sih, karena banyak juga gue lihat orang-orang yang pakai Permatex. When lubing the wire, you also want to lube just a tiny bit past the angled bend, and this will make sense in a bit. At this point, you should have lubed just one end of the wire. While holding the middle of the wire in one hand, pick up one of the assembled stabilizer housings with your other hand, such that the stem points downwards and the edge with the gap is facing towards the wire. If you remember from not too long ago, we had the side with two holes of the stem facing outward. Agak lewat sedikit dari ini belokan sini nih. Iya. Pokoknya agak generous, agak banyak dikit nggak apa-apa sih katanya kalau untuk stabilizer. Ya, kita masukin ke bagian yang ada lubangnya tadi itu. Nah, kita masukin, terus kita puter ke sini. Nice. Iya, ceklek. Kalian harus perhatiin banget ya. Ini kalian muter-muteran ke arah mana. Jangan sampai ntar kebalik. Tadi kan juga dibilangin kan untuk apply sedikit di bagian belokannya. Nah ini tuh untuk mengurangi gesekan juga nih di bagian sini nih. Ini zaman kapan type-nya? Waduh, lebih banyak lagi daripada gua. Kita celupin aja ya. By sticking the wire into the bottom of the holes, which is where the wire goes into. Iya nih kayaknya kurang nih. I then go for a second coating, this time making sure to go a little bit past that 90-degree mark. And then we put it back into that bottom hole where we applied the coating, and you snap it back into place. Waduh, banyak banget itu. Bener-bener. Anggap aja yang pertama tadi itu untuk, nanti kan ada 2 step tuh. Pertama celup-celupin dulu ke dalamnya biar dalamnya juga ada dielectric grease-nya. Anggap aja bagian yang pertama tadi tuh gitulah ya. Nah, ini baru bagian kedua kita ceburin aja ke dalam. Dia aja berani sampai nyemburin sebanyak itu loh. Kenapa gue nggak berani? Kenapa gue sangat penakut? Oke. Aduh, semoga gak kebanyakan ya. Coba band-aid. Oke, dia pakai fabric tape. Tapi kalau kita pakai band-aid aja lah ya. Kita ambil Hansaplast, terus kita potong sedikit. Gini kayak cukup. Kita pasang. Wah, pas. Oke, cukup rapi harusnya. Kita pasang. Nice, sudes. Pasang. Oke, nggak ada goyang-goyang. Coba kita pasang. Lebih stabil sih ya. Tadinya tuh di bagian kiri itu lebih bunyi-bunyi loh. Sekarangnya lebih stabil. Nice, gue suka.
Proses berikutnya yang kita lakukan, kayak ini proses terakhir sih ya. Kita bakal apply sound dampening foam. Kami suka foam. Let's go. Kita buka. Kayak sih iya sih. Kalau kalian buka semuanya itu stabilizer ataupun switchnya nggak ada masalah sih. Ntar kalian mau masangnya lagi. Karena plate sama PCB ini ketahan sama bautnya. Gue tuh ngiranya tuh kalau gue cabut semuanya, plate itu bakal jeblos ke bawah gitu loh. Jadi gimana cara pasangnya, ntar kan harus nempel ke plate ya. Tapi ternyata enggak. Oke. Cabut, kecabut. Gimana cara lepas baterainya, gue bingung. Oke, kecabut. Harus agak didorong-dorong dikit nih, ada bagian yang mencuat gitu. Mencuat, cuak. Oke. Nggak susah ya. Kita harus dipotong-potong dulu ya. Sound dampening yang sudah terpasang. Walah. Jadi ini nggak perlu khawatir kawan-kawan. Plate itu bakal tetap berjarak gini nih. Karena di bawahnya ada bautnya. Oke, ngerti. Saya mengerti. Kita lepas bautnya. Nice. Oke, udah pasang dampening foam di plate-nya. Agak besar ya, agak kebesaran gitu ya. Tapi kayaknya enggak juga sih, pas juga sih. Cara paling efisiennya itu gimana ya? Ke plate-nya dulu apa ke PCB-nya dulu ya? Nice. Oh enggak, kalau buat PCB-nya kelihatannya itu kebesaran, tapi kalau untuk plate-nya ini pas. Plate itu agak lebih besar dikit dari PCB-nya. Oke, foamnya terpasang. Jauh sih. Halo, ini Stefan dari masa depan. Gue mau memberikan sedikit revisi. Jadi karena setelah dipasang foam, PCB-nya tidak mau sit properly, saya memutuskan untuk potong-potong foamnya seperti ini. Dan semua sudah aman. Oke, balik ke studio. Kalau kalian sudah melakukannya semua tadi, ya kalian tinggal ulangin sesuai dengan jumlah yang ada. Jadi kalau kalian sudah melubik satu switch tadi itu, ya tinggal kalian ulangin lagi sesuai dengan jumlah switch yang ada. Kalau saya tinggal 70 kali lagi. Aduh, berapa lama ini? Dan stabilizer tadi saya sudah tune dan juga loop 1. Tinggal 4 kali lagi sisanya. Oke, banyak hal yang gue pelajarin sih ya. Ya, seperti kalian lihat, baju saya baru. Kenapa baju saya baru? Karena ini sudah 2 hari setelah saya pertama kali recording. Keren banget. Iya, ternyata ini adalah proses yang cukup memakan waktu ya. Sebelum gue nonton youtuber-youtuber yang ngelubing-lubing gitu, gue mikir tuh kayaknya ngelubing keyboard tuh paling cuma memakan waktu sejam 2 jam. Tapi banyak orang yang bilang 3 jam 4 jam. Dan gue mikir ya oke lah 3 jam 4 jam. Tapi ternyata gue melakukan ini untuk pertama kalinya butuh waktu sampai 7 jam mungkin. Enggak, tapi kalau kalian nonton live gue cukup lama itu melakukan lubingnya itu karena ya gue ngelakuinnya sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue ya kemarin ya. Mungkin kalau lebih fokus ngelakuinnya sendiri dan benar-benar waktunya dikhususkan untuk itu gitu ya. Mungkin sih ya sekitar 4 jam sih harusnya bisa sih gue ngelakuinnya. Dan ya menurut gue pengalaman yang menarik sih ya. Dari awal bener-bener gue nyoba, gue mulai terbiasa ya kira-kira setelah sejam 2 jam ngelubing. Menurut gue sih ya masih perlu banyak belajar lagi sih ya gue ya. Kayaknya banyak waktu gue terbuang tuh untuk ngelumasin lubingnya karena gue ngekuasinnya tuh kayak terlalu sering, terlalu berkali-kali gitu. Kayaknya cukup 3 atau sampai 5 kali kuasan itu udah rata kayaknya. Tapi ya namanya juga pemula ya. Dan ya keyboardnya sudah jadi. Kalau dari tampilan luar sih ya nggak ada bedanya ya dari yang kemarin ya. Karena gue lebih banyak nge-modding di bagian dalamnya ya. Dikasih foam, dikasih loop, dan di clip stabilizernya. Dan ya kalau ditanya gimana hasilnya, untuk yang pertama kali ngelubing menurut gue ya, gue rasa gue harusnya bisa melakukan lebih ya, melakukan lebih baik. Tapi nggak buruk actually, jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan ya gue cukup heran sih ya. Gue sempat kayak ngerasa
ini kok kayaknya gue kurang deh. Tapi orang-orang bilangnya less is more. Tapi gue ngerasa kok kayak gue kurang deh ini ngasih lubingnya. Cuman gue tetap sebisa mungkin gue pertahanin apply lubingnya sedikit. Dan gue cukup terheran sih ya. Ternyata hanya sedikit jumlah loop saja tuh cukup memberikan feel yang sangat berbeda di typing feel-nya. Kemungkinan besar bakal gue jual ini keyboard. Jadi mungkin bakal ada ntar linknya di deskripsi di bawah. Atau mungkin bakal gue post juga di Instagram gue. Jadi ya cek-cek aja kawan-kawan kalau kalian tertarik. Dan ya ini hasilnya. Pengalaman berharga. Dan apakah gue bakal masih mau ngelubing-lubing lagi setelah ini? Melelahkan sih memang ya. Apalagi di punggung itu, aduh. Tapi jawabannya ya tentu saja. Bukan masalah prosesnya kawan-kawan. Prosesnya memang melelahkan. Tapi hasil akhirnya itu benar-benar memuaskan menurut gue. Dan ya, kita akan masuk ke typing test. Jadi saya pamit undur diri. Terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk share teman-teman video ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kemarin seperti Denny, Faris, Debbie juga sempat kemarin masuk pas lagi ngelubing tahap kedua. Jangan lupa juga ditonton live-nya. Saya ngelubing 6 jam. Kalau kalian mau lihat prosesnya. Oke. Tuhan berkati pribadi. And bye. Lalu ada, ini banyak orang ngomongnya stem holder ya. Tapi ada yang bilang slide picker, gue nggak tahu lah. Tapi gue bakal ngomongnya